Halo, assalamualaikum semuanya. Kita kali ini akan ngebahas tentang Digital Marketing Toolbox. Ini adalah bagian pertama dari bahasan kita dari Digital Marketing Toolbox yang bakal ada dua bagian ya. Jadi karena memang banyak toolsnya, kemudian juga butuh penjelasan masing-masing yang cukup agak detail, makanya dari materi ini harus dibagi menjadi dua. Jadi kita sekarang akan belajar tentang Digital Marketing Toolbox part 1. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kalau kita ngomong tentang Digital Marketing Toolbox, itu mungkin ada yang bertanya gitu ya, bedanya apa sih dengan Digital Marketing Tools gitu, atau dengan Digital Marketing Instruments gitu. Akan ada mungkin beberapa dari kalian yang sudah lebih familiar dengan beberapa istilah tersebut gitu ya dibandingkan dengan istilah yang kita pakai pada pertemuan kali ini, Digital Marketing Toolbox gitu. Nah, basically dari beberapa istilah tadi itu sebenarnya sama aja, punya arti yang sama. Ya pretty much memang terkait dengan digital marketing tools gitu ya, atau alat-alat apa aja sebenarnya yang bisa kita pakai di dalam digital marketing. Kemudian kalau misalnya kita di sini nanti sebenarnya apa aja sih bagian-bagian dari digital marketing toolbox? Nah, nanti akan kita lihat ya dari jenis-jenisnya, kemudian juga dari kapan alat-alat tersebut, tools tersebut itu mulai ada nih, mulai um, dipakai dan mulai mungkin nggak cuma dipakai ya, lebih ke hadir ya, dilahirkan dan exist itu kapan mulainya, sehingga tools-tools tadi itu dipakai sampai dengan hari ini. Oke, sebelum terlalu jauh, please diingat ya bahwa kuliah kita ini recorded dan tetap presensi UCW-nya tetap diisi. Oke, jadi di sini kita bisa ngerti, bisa lihat di sini development of digital marketing toolbox gitu. Jadi kita lebih ngomong di sini terkait dengan sejarah gitu ya, kita agak flashback lagi gitu terkait dengan tools apa dan kapan itu pertama kali dipakai atau di-create ya oleh yang nyiptain pertama kali. Nah, kalau di sini bisa kita lihat, menurut bukunya Hanlon di sini, um, itu kita kembali ke tahun 1971 di mana digital tools waktu itu yang hadir adalah email. Jadi di sini apa yang terjadi pada tahun itu adalah first email sent. Di sini memang kalau kita bisa state ya bahwa email di tahun 1971 ini tentu bukan seperti email yang kita pakai seperti saat ini ya, seperti saat ini menggunakan email-email yang kita punya akunnya, baik akun yang gratis maupun akun yang education gitu ya, kayak misalnya di Google kita pakai Gmail, pakai Google Workspace, kemudian ada mungkin pakai yang lain-lainnya juga, ada pakai Yahoo, pakai penyedia email yang lain, dan mungkin juga ada pakai yang dari domainnya sendiri gitu ya, yang mungkin kalian punya domain tertentu itu kan kalian punya akun email juga gitu ya, sesuai dengan nama domain kalian, misalnya kayak kalau misalnya kalian ada yang bekerja di Gojek misalnya, contoh ya gojek.co.id atau gojek.id gitu, mungkin ada namanya, misalnya nih namanya adalah Jonathan gitu ya, berarti Jonathan at gojek.go.id. Nah, kalau yang di tahun 1971 ini itu berbeda ya. Jadi yang maksud email di sini ya sekedar teks doang dikirimkan, yang bisa dikirimkan pada waktu itu melalui internet, melalui jaringan ini ya, melalui jaringan elektronik ke perangkat yang lain. Kemudian di tahun 1989 website yang mulai hadir. Jadi di sini ada kata yang mungkin kalian familiar, mungkin enggak. Ada namanya World Wide Web. World Wide Web itu adalah kepanjangannya dari www ya. Nah, ini sih sekarang bisa jadi kalian nggak terlalu relate karena kalau sekarang di website itu nggak require kita untuk masukin www-nya gitu ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya nih
kita mau ke uns.ac.id gitu ya, langsung aja diketik uns.ac.id. Nah, kalau dulu kita cenderung nggak boleh ngelupain www-nya, jadi harus ditulis lengkap www.uns.ac.id gitu ya. Kalau sekarang kan seringnya enggak. Bahkan yang HTTPS-nya yang di awal itu ya, HTTPS atau HTTP-nya titik dua garis miring 2 www segala macam itu biasanya sudah secara otomatis ditambahkan oleh browser kita. Jadi itu bedanya. Dan World Wide Web ini hanya salah satu teknologi ya, hanya salah satu teknologi yang hadir kemudian sampai sekarang masih dipakai gitu. Jadi sampai sekarang pun masih tetap menggunakan World Wide Web tetap ya, walaupun memang www-nya itu nggak selalu kita tulis. Dan itu hadir di tahun 89 dan bisa digunakan oleh publik ya, itu di tahun 1990. Nah, di samping World Wide Web, di samping www ada zaman dulu itu ketika mobile mulai marak ya, itu ada dulu di initiate namanya WAP ya, WAP jadi web begitu. WAP misalnya sebuah website itu ada punya versi desktopnya itu ada di www.uns.ac.id gitu misalnya. Nah, di versi mobile itu khusus ya, ada di wap.uns.ac.id. Itu zaman dulu gitu ya. Sekarang udah enggak. Sekarang semuanya sama-sama pakai www gitu ya. Jadi versi mobile, mau versi desktop itu mengarah ke yang sama karena kan kita bisa nyeting ya dari segi tampilan untuk bisa tampil di desktop itu kayak gimana, tampil di mobile itu kayak gimana buat sebuah website. Dan di tahun 90 itu hadir ya sampai dengan 94 ini hadir banyak search engines. Nah, kalau dari sini ada yang namanya Archie, ada yang namanya Wonder, ada yang namanya Mosaic, dan ada yang namanya Netscape di tahun 1994. Kalau saya secara personal pernah pakai yang namanya Netscape ya, yang tahun 94 ini. Jadi saya pernah pakai yang namanya Netscape ya. Itu dulu di tahun 1000 ya, di tahun 2000-an lah ya, 2000-an sekitar 2000-an pada waktu itu masih ada Netscape. Jadi bentuknya kayak gimana? Kalau bentuknya kayak gimana di sini bahkan mungkin kita bisa tunjukin yang paling jebot ya, paling jadul di tahun 1994. Jadi ini adalah wujud dari search engine dan kemudian juga browsernya ya. Jadi ada search engine dan ada browser gitu ya. Kalau sekarang kan sama. Jadi kayak misalnya Google itu ada search engine-nya namanya Chrome, kemudian ada search engine namanya Google, kemudian ada browsernya namanya Chrome. Nah, ini adalah Netscape ketika waktu itu tampilannya seperti ini. Ini tahun 94. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kalau dari sini, kalau dari fitur nih, kalau dari fitur browsernya dulu, kita ngomong browsernya dulu. Jadi kalau dari browser, saya yakin kalian belum pernah pakai Windows ketika Windows-nya ini tampilannya masih kayak gini ya. Tapi di satu sisi yang lain, saya juga yakin bahwa ketika kalian pakai Windows yang seperti ini pun, kalian masih bisa mengoperasikan. Kenapa? Karena secara prinsip nggak terlalu banyak hal yang berubah. Kita bisa masih lihat ya di sini ya. Di sini dari tampilan Windows-nya aja, window-nya itu masih kayak gini gitu ya. Ada tombol minimize, maximize, kemudian ada tombol close di sini X gitu ya. Itu tampilan UI-nya Windows. Kita nggak fokus ke sana. Cuman coba kita lihat dari sini. Dari menu barnya ini ya, dari menu barnya itu urutannya file, edit, view, bookmarks, option, kemudian apa yang paling sini nih, directory. Nah itu kan nggak terlalu berbeda dengan yang kita pakai sekarang gitu ya. Paling kanan, paling kiri biasanya file, kemudian sebelahnya edit dan segala macam. Itu masih mirip. Kemudian di sini juga ada back, forward, home gitu ya, yang sekarang mungkin lebih diwakili oleh sebuah icon gitu. Kalau back berarti ada panah ke belakang, forward ada panah ke depan, home ya ada gambar rumah gitu kan. Reload atau refresh ya biasanya diwakili juga dengan icon yang itu ya, ada dua panah itu reload atau refresh. Dan di bawahnya ada location ya, untuk istilahnya dulu masih location. Kalau sekarang kan namanya address bar ya. Biasanya di sini address gitu kan. Jadi
Ini buat ngetik address-nya. Kalau zaman dulu masih belum bisa ya. Kalau sekarang kan address bar itu kita bisa di situ langsung ngetik yang kita cari misalnya ya. Kita nge-search langsung di situ bisa. Jadi nanti langsung dibantu langsung oleh search engine-nya untuk nyari gitu ya. Jadi kita bisa ngisiin langsung misalnya kayak nyari alamat atau nyari sebuah produk gitu. Misalnya motor terlaris 2021 gitu ya. Nah, kita langsung aja nge-search di location atau di address bar ya kalau yang sekarang ya. Kalau zaman dulu masih belum bisa. Jadi zaman dulu harus ngetik di www.google.co.id dulu atau www.google.com gitu. Baru nanti muncul browsernya, baru kita ngetik di browsernya tadi itu alamatnya. Tapi secara prinsip nggak ada hal yang sangat-sangat berbeda dari situ. Nah, kemudian dari Netscape-nya sendiri ya, di sini ada Netscape Navigator ini kita bisa lihat ya tahunnya 994. Itu waktu itu ya masih jadul gitu ya. Ini copyright-nya ya 994, ini bisa jadi memang ya beberapa tahun setelah itu ya. Cuman ya masih nggak jauh dari 994. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya teknologi itu udah ada sejak lama dan ya nggak terlalu berbeda dengan sekarang, walaupun mungkin secara UI ya, secara tampilannya sekarang lebih menarik, lebih intuitif gitu. Tapi zaman dulu pun juga secara prinsip udah kayak gitu. Kalau yang di bawah ini dulu itu ada namanya progress bar ya. Jadi loadingnya itu kelihatan di sini. Jadi udah berapa persen loadingnya itu kelihatan di sini. Jadi ini jalan gitu. Ada namanya progress bar. Oke, kita lanjut di sini ada toolbox yang nomor 2 ya dari 3 kategori di sini. Dari tahunnya sih di sini. Itu adalah dari tahun 94 masih ada search engine. Di situ ada beberapa Alta Vista, Lycos, Excite dan Yahoo. Nah, mungkin yang relate dengan kalian itu adalah yang Yahoo gitu ya, yang Yahoo itu mungkin masih pernah nih ada beberapa dari kalian yang pernah tahu terkait dengan Yahoo ya, bisa nge-search gitu, bisa yahoo.co.id gitu, walaupun mungkin nggak banyak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nemu nih dari email-email Bapak Ibu dosen yang masih pakai Yahoo, nah itu mungkin yang udah pernah sign up dari zaman-zaman waktu itu ya. Oke, di tahun 95 itu ada Internet Explorer ya. Itu di launch. Jadi hadir Internet Explorer itu. Kalau sekarang Internet Explorer emang lebih digantikan ya sama si Microsoft itu dengan Edge namanya sekarang. Jadi yang pakai Windows 10, Windows 8, Windows 10, apalagi Windows 11 ya, mungkin akan lebih ngelihat Edge daripada Internet Explorer-nya. Tapi mungkin pengguna-pengguna yang sebelum itu akan lebih ngelihat Internet Explorer-nya ya, karena emang Edge pada waktu itu masih belum ada. Bedanya apa? Saya pun kalau dari Internet Explorer dan Edge nggak terlalu pakai, jarang banget pakai karena saya juga pakainya adalah Chrome ya. Jadinya tidak terlalu memahami perbedaan yang signifikan dari Edge dan Internet Explorer. Cuman ya sama-sama punyanya Microsoft gitu. Kenapa akhirnya menggunakan Chrome? Saya kira sih kalau dari pertimbangan saya karena saya juga pengguna Android ya lebih mudah dalam ekosistemnya Chrome gitu kan, kita pakai di Windows itu pakai Chrome, di handphone juga pakai Chrome, kemudian bookmarks, kemudian history dan segala macam itu langsung kesimpan di Chrome-nya ya, jadi bisa nge-sync, bisa synchronize, jadi kita nggak usah nyari-nyari terlalu ribet gitu. Kita misalnya mau nyari alamat yang tadi kita cari apa ya, yang tadi kita cari di laptop gitu. Oh, langsung di HP pun juga bisa dapat ya. Jadi nggak usah buka laptop dulu. Itu kemudian di sini ada email ya, email Hotmail Launch Free Mail Service itu adalah email yang pertama kali hadir, Hotmail namanya, itu yang gratis dipakai ya. Cuman dulu zaman dulu itu ya kecil banget ya untuk space-nya per orang itu, storage-nya maksudnya itu cuma hitungan megabyte kalau nggak salah, jadi kecil, jadi nggak banyak, nggak kayak Google sekarang itu yang bisa ngasih kita 15 gigabyte ya untuk yang free. Tapi 15 gigabyte-nya Google itu juga udah termasuk Google Photos, udah termasuk email, dan termasuk Google Drive gitu. Jadi kita harus bagi-bagi itu. Nah, karena file cenderung sekarang ya cenderung gede-gede, foto pun ukurannya berapa mega gitu ya, berapa megabyte, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya segala macam. Apalagi kalau ada video, nah maka ya 15 GB
terlalu besar gitu. Nah, zaman dulu pun malah ngerasanya kecil banget ya. Kita nyimpan beberapa hal di email, emailnya itu cepat penuh. Kalau dulu itu email itu kalau misalnya kita sering pakai ya cepat penuh, harus sering-sering ngehapus. Kemudian di tahun 97 nih, nah ini ya, raksasa itu akhirnya lahir tahun 97, search engine dari Google. Jadi Google pada waktu itu hadir sebagai search engine doang, gitu. Belum kayak sekarang, yang ekosistemnya udah kompleks ya kalau di Google, sampai dia punya perusahaan sendiri namanya, ada yang tahu? Alphabet. Gitu. Jadi ada perusahaan Alphabet itu sebagai parent company-nya atau umbrella brand-nya dari Google ya. Di situ ada Google dan ada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu 97 Google rilis sebagai search engine doang gitu. 97 juga ada blog yang hadir ya. Blog itu ya kepanjangan dari weblog ya. Jadi weblog itu ya web log, catatan yang ada di web gitu. Jadi emang kita nulis-nulis segala macam. Kalau sekarang mungkin lebih populer kalau di era yang kalian kan lebih ke vlog ya, video log gitu kan. Jadi bukan tulisan, nggak lebih ke tulisan tapi lebih ke video. Kemudian di tahun 97 juga hadir namanya social network ya, yang kita mungkin nggak populer pada waktu itu karena memang internet di tempat kita masih belum oke ya, karena yang namanya social network ya harus ada internet dong gitu. Di waktu itu masih baru ada Six Degrees yang kita nggak pernah tahu gitu. Saya pun nggak pernah aware dengan Six Degrees ya. Nah, tapi yang unik nih di tahun 2002 itu ada namanya social network namanya LinkedIn ya atau LinkedIn terserah gimana cara pronounce-nya itu hadir lahir ya. Jadi lahir sebagai social network untuk yang orang yang profesional, orang-orang yang udah bekerja, orang-orang yang nyari kerja, dan pemberi kerja, dan segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan. Yang sampai sekarang pun ya, LinkedIn ini masih bagus ya, masih tambah gede. Artinya dari konsep awal itu nggak berubah. Dan nggak bertambah servisnya secara signifikan juga sih gitu ya. Jadi LinkedIn dilahirkan sebagai social network dan sampai sekarang pun masih social network juga ya, masih kayak gitu-gitu aja. Tapi masih banyak yang pakai. Bentar ya, permisi saya minum dulu. Oke, itu tadi terkait dengan yang kedua ya, babak kedua. Nah, di sini ya Yahoo, Yahoo pertama kali ya. Jangan ya dulu emang warna dan segala macam UI itu masih belum menjadi fokus utama ya. Apakah karena satu-satunya faktor karena mereka nggak bisa pewarnaan yang bagus? Enggak, bukan itu. Tentu memang karena lebih ke bandwidth ya. Jadi memang dulu untuk nge-load sebuah gambar itu ada waktunya, ada prosesnya yang kita harus nunggu gitu ya. Cuma satu gambar doang bayangin. Itu nggak kayak buffering video ya. Jadi ya kayak gambar tapi kita buffering. Jadi nunggunya lama. Nah, kalian bersyukur harusnya mungkin nggak pernah ada di era-era itu ya. Di era-era kalian udah pas udah pakai teknologi itu adalah di era dimana kecepatan internet udah lumayan oke gitu ya. Mungkin kalian udah pakai pertama kali udah 3G, 4G dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu masih ada yang namanya Edge ya, masih ada yang namanya 2G yang jadul-jadul gitu ya. Itu lambat banget. Jadi emang kecepatan internet itu hanya kbps ya. Kalau sekarang kan lebih cenderung mbps gitu. Kalaupun kbps-nya tinggi. Oke ya, kayak gitu tadi itu adalah Yahoo. Kemudian yang ini di babak terakhir ya, yang dikasihkan sama Henlon di sini adalah tahun 2003 sampai dengan 2008. Di situ ada apa saja? Ada MySpace ya. MySpace saya yakin banget kalian nggak pernah tahu gitu ya. MySpace ini sebenarnya nggak jauh-jauh kayak Facebook, kayak Friendster. Kemudian ya nggak berbeda jauh lah dari situ ya. MySpace ini aplikasi kayak social network biasa gitu. Kemudian di tahun 2004 ada yang namanya Mozilla Firefox itu hadir. Nah, ini sih saya masih cukup pede bahwa dari kalian cukup banyak yang pakai mungkin ya sebagai tandeman dari Google Chrome misalnya atau dari Internet Explorer gitu ya atau dari Safari masih pakai misalnya.
Tapi ya mungkin cuma beberapa aja. Nah, itu ada namanya search engine Mozilla Firefox ini. Itu masih dipakai sampai sekarang ya, browsernya. Nah, ini tadi yang kita sempat sebut di tahun 2004 si Facebook ini launch gitu. Sebelum Facebook sebenarnya ada satu social media juga, social network yang juga cukup populer pada tahun 2000 ya 2004-an ya, 2004, 2005. Pada waktu itu adalah namanya Friendster. Itu juga udah cukup populer di Indonesia, walaupun di Indonesia pada waktu itu kecepatan internetnya masih belum cukup kenceng gitu ya. Um, Ya lebih ke sharing gambar, sharing teks dan lain sebagainya. Cuman akhirnya digantikan oleh Facebook gitu ya karena lebih oke Facebook sih. Overall lebih oke Facebook, kemudian pada waktu itu juga sempat di Friendster itu sempat down gitu ya. Dan akhirnya orang-orang kayak bingung nyari gimana nih nyari pakai aplikasi apa buat berselancar sama teman-teman di dunia maya gitu ya. Ya, akhirnya Facebook ini jadi populer juga sekarang. Oke, jadi di situ adalah Facebooknya ketika launch. Di 2005-nya Facebook itu launch first social media advertisement. Artinya di sini nggak sekedar Facebook itu nggak sekedar cuman nyediain platform buat kita pengguna doang gitu ya, tapi juga buat pengiklan. Jadi nyediain tempat buat pengiklan. Ini loh banyak pengguna yang ada di Facebook. Kenapa kalian nggak ngiklan di tempatku gitu ya? Ya kalian tinggal bayar aja nanti ketika misalnya iklannya itu dilihat atau ketika iklannya diklik gitu ya, itu maka nanti kita akan dapat maksudnya dari Facebooknya itu akan nge-charge gitu ya. Yang kita sebut mungkin istilahnya PPC gitu ya, kalau pay per click atau pay per view, pay per impression gitu. Kemudian di tahun 2006 itu ada Twitter launch. Jadi ada Twitter tahun 2006 ya sebagai alternatif sebenarnya berkomunikasi karena memang secara model itu cukup berbeda ya dengan si Facebook. Kalau Facebook bisa share banyak hal, kalau Twitter bahkan ketika di awal dihadirkan gitu ya, Twitter tuh hanya kalau nggak salah cuma 160 huruf doang dan nggak bisa share selain teks gitu ya. Jadi cuma teks doang. Jadi nggak bisa konten-konten lain seperti video, seperti gambar gitu. Waktu itu masih belum bisa. Cuman itu yang jadi penawaran menarik Twitter pada waktu itu gitu ya. Karena simplicity-nya, karena orang nyari simpelnya. Oh, cuman kayak gitu doang ya gitu. Tapi seru gitu. Orang pada apa namanya? Join, pada retweet, pada ya segala macam ya yang dilakukan di dalam Twitter. Nah, kemudian ini tahun 2008 Google Chrome browser launch gitu ya. Nah, itu sebagai di sini penanda sih kalau dari si Hanlon ya, itu menandai di sini ya era search engine-nya Google Chrome gitu yang sekarang juga sangat-sangat populer. Oke, kemudian di berikutnya kita juga bisa cek di sini ya. Yang tadi mungkin di sana belum ada banyak ya sebenarnya. Kalau dari 2008 ke sini sebenarnya banyak juga perubahan yang kita dapat ya dalam hal teknologi gitu. Cuman pada intinya adalah dari toolsnya, jenis toolsnya itu nggak bertambah, nggak berbeda. Jadi mungkin sosial media ada sosial media baru gitu ya. Ada sosial media baru kayak Instagram, ada sosial media baru kayak TikTok, gitu kan masih tetap ranahnya sosial media gitu. Ada mungkin browser gitu ya. Browser ada namanya UC browser, misalnya ada yang pakai UC browser ya. Ada browser-browser yang lain kan banyak sebenarnya, ada Opera, ada UC dan lain sebagainya. Opera itu termasuk yang udah lama ya. Tapi kalau UC mungkin baru baru beberapa tahun yang lalu gitu kan, dan mungkin lebih banyak di mobile daripada di desktop gitu. Jadi itu adalah aplikasi-aplikasi layanan-layanan yang hadir setelah 2008 ya. Di sini sama Hanlon nggak disebut. Hanlon ini kan bukunya buku baru sebenarnya, jadi tapi nggak nyebut yang dari 2009 sampai sekarang. Lebih karena mungkin memang tidak ada perbedaan yang signifikan ya dalam hal toolsnya tadi itu. Ini di sini ada catatan Instagram di launch oleh Facebook 2010, dibeli sama Facebook di tahun 2012 ya, yang spektakuler banget akhirnya sekarang juga jadi salah satu ini ya platform untuk iklan dan bersosial media yang sangat-sangat besar ya grupnya Facebook.
Jadi selain Facebook, selain Facebook dan Instagram, kalau di grupnya Facebook ada apa lagi yang gede? Ada yang tahu? Iya, ada WhatsApp gitu ya. Ada WhatsApp yang sekarang kita masih bisa gunakan WhatsApp tersebut secara gratis gitu. Secara gratis kita pakai dan kita nggak dapat iklan. Kita nggak dikasih iklan ya, nggak ada banner iklan di bawah atau di atas gitu di WhatsApp gitu. Cuman apa concernnya? Who knows ya. Bisa jadi memang data kita dari percakapan sehari-hari itu dibaca nih. Yang akhirnya bisa di-share juga kan di Facebook, di Instagram gitu ya. Bisa cross platform nanti untuk advertisement-nya. Jadi memang di WhatsApp-nya kita nggak bayar, nggak dikasih iklan, tapi bisa jadi ketika kita masuk di Instagram-nya atau di Facebook-nya kita baru dapat iklan. Nah itu tadi ada 7 kalau bisa kita total dari digital toolbox yang kita punya ya, dari mulai email, website, online PR, search engine marketing, blog, social networks, dan social media advertising. Nah, karena keterbatasan waktu, kita juga hanya ngebahas terkait dengan 3 yang pertama, email, website, dan online PR. Gitu. Oke ya, jadi ini nggak perlu dihafalin. Jadi di sini ada 7 ini nggak perlu dihafalin. Yang penting dipahamin aja gitu ya. Ada banyak jenisnya di sini. Nah, sebenarnya ketika kita udah paham apa sih implikasinya buat kita gitu ya, efeknya buat kita kayak gimana? Efeknya buat kita adalah kita ngerti akhirnya, oke, someday misalnya saya harus promote gitu ya, misalnya saya harus masuk ke sebuah tool, saya harus pakai nih sebuah tool, saya ngerti tool yang mana yang paling sesuai dengan kita. Masing-masing di sini punya karakteristik yang berbeda, punya purpose yang berbeda juga, tujuannya beda, bisa jadi tujuannya berbeda ya. Jadi let's say kalau misalnya kita ngomong email marketing ya, di sini ngomong email, apakah lantas email ini selalu relevan dengan produknya kita atau brandnya kita? Jawabannya ya nggak selalu gitu ya. Semuanya nggak selalu. Ada bagian-bagian tertentu, tools-tools tertentu yang sesuai dan ada beberapa yang enggak, tergantung juga dari konteksnya. Jadi misalnya kita bisa cek ya, bisa cek ke yang email dulu nih. Kita sekalian masuk aja di pembahasan email marketing. Nah, di email marketing kalau menurutnya Hanlon, itu email remains the bedrock of digital marketing ya. Jadi kayak di sini di state kayak ya yang paling basic dan paling kuat, paling strong ya, sampai disebut bedrock gitu ya. Itu adalah email gitu. Nah, ini sih kalau dari pendapat saya, tergantung dari konteksnya di mana konsumen itu akan kita sasar gitu. Kalau misalnya konsumen yang kita sasar adalah konsumen di Eropa sana, kalau bukunya Helen kan di UK ya, Helen ini UK. Kemudian kalau misalnya di US itu mungkin masih relevan gitu. Nah, tapi bisa jadi kalau misalnya di Indonesia itu nggak relevan. Kayak gimana? Kita bisa cek deh. Nggak usah jauh-jauh. Kita ngecek kita sendiri dan mungkin teman-teman ya, atau circle kita, atau mungkin juga keluarga kita. Seberapa sering kita pakai layanan email? Seberapa sering kita ngecek sebuah email? Paling-paling ya, paling-paling kita ngecek yang pertama kalau untuk mahasiswa, itu berdasarkan jawaban kelas-kelas sebelumnya ya, itu buat nugas gitu. Jadi untuk ngerjain tugas, mereka pakai email. Kemudian yang berikutnya juga untuk apalagi untuk kalau ngecek ada PIN yang dikirimkan melalui email misalnya, itu baru dicek emailnya. Atau mungkin emang nunggu pengumuman sesuatu yang dikirimnya lewat email. Nah itu mungkin beberapa contoh yang kita bisa temuin yang sering kali dipakai oleh kita ya email tersebut gitu. Di belahan dunia yang lain di sana, di Eropa atau mungkin di US, email lebih sering digunakan daripada kita menggunakan email tersebut di Indonesia ya. Karena banyak jenis komunikasi yang memang dilakukan melalui email gitu. Jadi Jadi komunikasi yang sifatnya semi formal pun yang mungkin komunikasi biasa gitu ya antara mahasiswa dan dosen dan segala macam itu yang digunakan medianya adalah email. Jadi memang bukan WhatsApp seperti kalau di Indonesia gitu ya. Yang di Indonesia emang semuanya itu kayak lebih gampang kalau dilakukan melalui melalui instant messaging kayak misalnya WhatsApp, kayak misalnya Telegram dan lain sebagainya. Sehingga kayak gini, kalau misalnya kita akhirnya ngirimin orang Indonesia nih dengan promosi, itu bakal seberapa ngefek sih kira-kira gitu ya.
Again, kita nggak perlu ngecek jauh-jauh ke riset jauh-jauh ya. Kita lihat dulu di kita. Kalau misalnya kita pakai Google Mail ya atau Gmail, kita bisa cek di situ. Gmail itu udah ngebagi ya. Semoga settingnya sama ya dengan settingnya saya. Jadi ada email utama, ada email promotion, ada email update gitu. Jadi ada 3 folder utama yang udah disediain secara default sebenarnya oleh si Gmail. Nah, kalian bisa cek. Di situ ada di folder promotion seberapa banyak kalian ngecek promotion tersebut gitu ya. Nah, dalam konteks saya, di promotion ini hampir nggak ada yang pernah saya buka ya. Hampir nggak pernah ada yang saya buka. Jadi semuanya masih tercetak bold kayak gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa buat saya pun juga sama gitu ya. Untuk email juga saya jarang buka untuk keperluan yang kayak gitu. Jadi mungkin pun kalau misalnya saya pakai masih di yang di bagian utama, di bagian email bagian depan doang gitu. Ya, tunggu sejenak. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi terkait dengan email. Nah, di sini ada pros and cons. Jadi ada positif dan negatifnya dari email gitu. Jadi positifnya apa aja? Tentu kalau di sini justifikasinya adalah email itu dikirimin langsung nih dari pengirim ke consumers gitu. Sebenarnya sama aja kalau di instant messaging juga kayak gitu. Jadi nggak berbeda ya sebenarnya ya. Nggak eksklusif itu ada cuma di email doang. Kemudian ada the email process provides key metrics. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau di email itu ketika kita menggunakan CRM ya, itu kita akan bisa melihat seberapa banyak email kita yang udah terkirim dan udah dibaca. Jadi kalau kita melihat yang dari promotion yang tadi nggak pernah dibaca tadi ya, nah itu sebenarnya mereka juga bisa melihat gitu yang ngirim itu ya. Mereka nggak cuma ngirim random terus nggak dilihat lagi gitu ya performance-nya, mereka pasti ngelihat ya. Jadi berapa email yang akhirnya kebaca, berapa email yang akhirnya linknya diklik dari situ dan segala macam. Jadi mereka bisa ngerti sebenarnya seberapa efektif email marketing yang mereka lakuin. Nah, ngomong efektif nggak efektif, tentu kan kita harus kaitkan dengan waktu dan biaya ya, dengan resources tersebut gitu, yang mungkin lebih ke biaya. Jadi ketika kita menggunakan CRM tentu juga akhirnya nggak gratis ya, harus ada sejumlah uang yang harus kita keluarkan untuk kelainan tersebut gitu. Jadi nggak gratis email pun itu. Jadi nggak kayak kita ngirim email biasa ya, yang gratisan tuh kayak misal dari SSO kita ngirim email ke orang lain. Kalau di bisnis yang consumernya banyak banget, leads-nya banyak banget, kita nggak akan bisa ngelakuin kayak gitu ya. Waktu kita habis cuma buat gitu doang seharian. Kemudian email itu bisa dites, so you can try to see whether image A or image B atau apapun ya selain image juga bisa kita coba. Itu yang mana works lebih baik gitu. Kemudian negatifnya tadi, getting through all the spam. Ya bisa di tag sebagai spam atau bisa di tag sebagai promotion tadi ya. Kalau masuk di Google itu masuk promotion, kayaknya udah deh selesai deh gitu ya. Orang kayaknya nggak bakal ngecek di situ. Tapi kan ada yang lolos gitu ya, lolos dari promotion tersebut dan masuk ke yang email utama. Oke, kira-kira itu tentang email ya. Terkait dengan email, kita lanjut di sini ada email types itu ya, ada yang di plan ya, ada yang direncanain, email-email yang rutin biasanya atau berkaitan dengan event-event tertentu, hari-hari tertentu, ada juga yang triggered. Triggered ini kalau misalnya kita habis ngisi form kayak, kita habis ngunjungin website kayak atau segala macam, yang akhirnya kita ngisi juga di situ ya alamat email kita, nanti kita dikirimin email sama mereka. Atau kita pas download something gitu ya, ada di situ ada centangan apakah Anda mau dikirimin update dari kami secara reguler gitu ya. Ya segala macam. Itu cara-cara licik ya, cara-cara dari marketers ya untuk nyampein kontennya mereka. Kemudian di sini adalah cara untuk planning an email campaign ya. Jadi gimana sih, apa aja sih yang harus disiapin ya ketika nyiapin email campaign. Nah, yang pertama adalah capture data with consent. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus punya data ethics ya. Kita harus ketika ngumpulin data itu harus pakai etika. Nah, kalau misalnya kita di situ nanyain email untuk nanti kita kirimin sebuah penawaran dan lain sebagainya, maka kita pastikan bahwa konsumen tersebut paham ya bahwa ketika dia ngisi emailnya, dia akan kita hubungin. Gitu. Jadi pastikan itu disampaikan dengan jelas.
Kemudian step-step selanjutnya ini adalah terkait step-step yang ada di CRM ya. Kita segmentasinya harus clear. Kemudian kita harus juga create winning subject lines gitu. Jadi subject lines-nya harus menarik, harus memikat, harus mengundang orang untuk ngebuka emailnya gitu ya. Walaupun itu nggak selalu works ya. Kalau buat konteksnya saya sih, saya sebagai konsumen, ya itu nggak selalu works gitu. Kalau misalnya dia udah masuk di promotion, ya udah selesai. Mau kata-katanya se-flowery apapun, ya nggak juga saya buka gitu ya, kemungkinan besar. Gitu, nah nggak tahu dari konteksnya kalian kayak gimana kira-kira. Kemudian built-in instruction, calls to action ya. Jadi tadi kayak yang ada di contoh di email yang di pertama tadi ya, calls to action-nya harus ada gitu. Jadi jangan cuma informasi doang, silakan Bapak kunjungi website kami gitu ya. Nggak cuma kayak gitu doang, langsung kasih kayak gini, tombolnya misalnya. Langsung mengarah ke linknya ke produknya misalnya gitu ya. Dan segala macam. Nah, itu ada yang namanya calls to action. Gitu. Jadi orang ngebaca, kalau misalnya orang tersebut itu tertarik, itu kita langsung udah sediain buat dia tombolnya untuk segera bisa ngelihat produk kita. Kemudian create konten jelas ya, kalau di nggak cuma di email, dimanapun juga kita harus create kontennya ya semenarik dan serelevan mungkin. Kemudian ya ini ngetes yang berikutnya, kita tesnya bisa pakai A/B testing tadi ya. Kita kirim dulu ke beberapa orang gitu dengan template A sama dengan template B gitu. Mana kira-kira yang lebih works satu dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya yang B ternyata yang lebih works ya, nanti untuk seluruh leads yang kita punya atau customer yang kita punya langsung dikirim pakai yang B. Kemudian measure the result ya, jadi diukur seberapa efektif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah update the database gitu. Oke, yang kedua adalah website. Ya, jadi tadi email udah selesai, sekarang kita ngobrol tentang website. Website ini kita bisa lihat dari sini, kita bedain tujuannya itu ada beberapa ya. Ada yang information site gitu, jadi cuma sekedar nyediain informasi doang. Ada yang repository or information or materials, itu yang nyediain online resource and resources. Seperti misalnya kalau di sini Wikipedia gitu ya. Kalau information site tadi ada banyak ya, saya kira yang cuman sekedar informasi aja di sana. Bisa kayak dari dinas tertentu, misalnya informasi tata cara pengurusan sekian 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 gitu ya, datang ke kantor kelurahan, kantor kecamatan dan segala macam gitu, atau di mungkin di BKKBN gitu ya, tips untuk membangun rumah tangga yang bahagia misalnya dan segala macam. Kemudian ada shopping site. Di sini shopping site itu ya kalau belanja ya, buat e-commerce itu shopping site. Kemudian utility site, enable customers to perform a useful action. Misalnya apa? Currency conversion website, misalnya kalkulator, kemudian kamus dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah customer service portal gitu ya. Yang emang di sini adalah untuk melayani untuk pelayanan ya, website yang untuk pelayanan. Misalnya kayak tadi, kayak ada dinas yang mungkin di atas itu cuma ada informasi doang. Tapi di saat yang sama ada dinas misalnya misalnya kayak pendaftaran merek gitu ya. Nah, itu kan kita lakukan melalui website. Nah, itu juga di sini kita kategorisasikan sebagai customer service portal gitu. Jadi untuk melayani customer-nya. Kira-kira kayak gitu doang. Kemudian website usability, ini ada beberapa faktor yang harus kita lihat ya. Yang pertama adalah learnability, seberapa gampang sebenarnya untuk dipelajari ya, untuk yang terutama yang masih asing. Kemudian efisiensi, kalau misalnya orang itu udah belajar, orang udah paham dengan fitur-fiturnya, dengan UI-nya dan segala macam, kira-kira gimana mereka bisa melakukan pekerjaan mereka secara efisien gitu kan. Apakah nanti loadingnya lama, apakah nanti ada fitur-fitur tertentu yang ngebuat prosesnya itu tambah panjang dan segala macam. Nah, itu yang jadi penting. Kemudian memorability, kalau misalnya mereka menggunakan website tersebut secara berulang-ulang dan lain sebagainya, itu mereka akan terbiasa ya. Saya kira ini nggak terlalu berbeda dengan learnability. Kemudian errors ya sebagai seberapa banyak errors yang bisa diminimalisir ya di sebuah website. Dan terakhir adalah satisfaction. Ini adalah penilaian secara keseluruhan terhadap seluruh terhadap website nih ya, apakah akhirnya dengan kecepatannya, dengan kontennya, dengan tampilannya orang tersebut jadi satisfied atau enggak gitu.
Oke, itu terkait website, simple aja. Dan yang nomor 3 adalah online PR. PR itu public relation. Jadi PR is a catch-all terms that tends to represent both public, press, and media relations. Jadi ya sebenarnya di sini apapun gitu ya, kayak apapun yang mewakili apa yang keluar dari sebuah brand atau sebuah produk ke publik gitu ya, ke orang-orang, ke masyarakat gitu lah ya, ke masyarakat, ke media dan lain sebagainya. Nah, ini cuman negesin kalau di zaman dulu itu ya, yang namanya PR itu ya ada di media cetak gitu ya, media cetak, kemudian ada di media televisi misalnya itu dengan kita ngundang jurnalis gitu ya, press release dan segala macem. Dulu itu masih kayak gitu banget gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak. PR ini juga udah bisa kita lakukan melalui media sosial gitu ya. Jadi kita bisa nyari online system yang jadi bisa jadi outlet yang relevan ya dengan apa yang mau kita sampaikan ini dengan segmen kita juga gitu. Dan akhirnya di sana juga kita bisa nyari dari online influencers ya yang relevan juga tentunya dengan brand kita, dengan konten yang mau kita sajikan dan lain sebagainya. Jadi itu yang udah pernah kita bahas mungkin ya di KOL ya. Oke, dan berikutnya online PR purposes yang basically sih ya PR ya. PR itu ya untuk buat orang paham, buat orang ngerti tentang sesuatu gitu ya. Entah itu tentang brandnya, entah itu tentang produknya, atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah brand, atau ya terkait dengan organisasinya sendiri gitu ya. Bisa jadi kan kita ngerti nih kalau misalnya dari sebuah brand, oh brand ini tuh misalnya brand-brand Wardah gitu ya. Oh brand Wardah itu punyanya PT Paragon gitu ya. Oh PT Paragon itu ngadain CSR dan lain sebagainya. Jadi kita akhirnya ngerti, oke, berarti PT Paragon itu adalah perusahaan yang oke, yang baik, yang peduli dan segala macam gitu ya. Nah, itu kan biasanya diberitakan gitu ya, entah dari medianya mereka sendiri atau dari media-media lain yang mereka juga bisa masukin gitu. Nah, itu awareness. Kemudian generate engagement, ya itu kalau misalnya kita butuh engagement dari konsumen ya pasti butuh ya. Jadi kalau kita mau generate engagement yang lebih dengan audiens kita ya kita juga bisa lakukan PR juga. Kemudian provide monitoring untuk bisa paham apa yang lagi dibicarain tentang brand kita, positif negatifnya dan segala macam. Dan yang terakhir sama sih, nggak jauh berbeda adalah manage responses ya, to good and bad news gitu. Jadi kalau ada pemberitaan yang salah terkait brand kita gitu, nah itu kita di situ mengklarifikasi kan biasanya. Itu yang dimaksud dengan manage responses di sini. Nah di sini ada contoh bad PR ya. Ini adalah PR yang buruk yang jadi contoh ini sih EasyJet ya. EasyJet itu ada di Eropa sana kalau nggak salah. Jadi di sini mereka bilang gitu ya, ini akun resminya dari EasyJet gitu. Mereka bilang kayak gini, Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention gitu. Thank you udah ngasih tahu kami bahwa ada masalah yang kamu dapatkan gitu ya, atau kamu hadepin gitu terkait dengan brand kami, terkait dengan layanan EasyJet gitu. Tapi sebelum kita bisa ngeinvestigasi, ngecek ya terkait dengan apa problem yang kamu hadepin, kira-kira bukan kira-kira ya, please kamu untuk bisa remove the photograph ya. Jadi disuruh ngapus dulu fotonya yang mungkin terkait dengan konten yang tidak menyenangkan ya buat si Matthew-nya ini. Kemudian si Matthew juga suruh DM ke mereka sehingga kita bisa bantu kamu nih gitu. Nah ini kan aneh ya, Ross ini tulisannya di sini ada Ross ya. Ross itu ya pegawainya EasyJet. Cuma kan ketika orang lain baca, ini kan apa ya menyiratkan bahwa dari EasyJet ini semuanya sendiri gitu ya. Loh mereka nggak mau diprotes di depan umum gitu ya, dan mereka nyuruh ngapus itu biar ditanggepin. Kalau si konsumennya nggak ngapus maka nggak akan ditanggepin. Nah jadi kan kayak semuanya sendiri gitu ya, kayak nggak mau dikritik gitu. Nah itu jadi kata-katanya cuma kayak gini doang, akhirnya bisa viral gitu ya. Akhirnya bisa viral ya kalau orang emang nggak suka dan nyebarin itu dan disebarin lagi, jadinya kan viral. Jadinya kan impactnya
brand EasyJet ya negatif ya. Jadi ya akhirnya harus klarifikasi lagi gitu. Tentu yang di sini walaupun Ross ini menuliskan namanya, orang nggak akan serta-merta cuma melihat Ross-nya doang gitu ya. Mereka akan melihat EasyJet-nya juga. Mereka akan melihat bahwa EasyJet brand-nya yang nggak peduli sama konsumennya gitu ya, bukan Ross-nya gitu ya, bukan Ross-nya doang. Tapi ya EasyJet-nya sebagai sebuah brand. Nah itu kan berbahaya ya, buat sebuah brand bisa jadi orang nggak milih brand tersebut lagi karena hanya karena melihat tulisan ini gitu. Nah, di Indonesia juga sama, pernah terjadi juga ya. Ini adalah case-nya adalah Eiger ya. Eiger bacanya gimana ya? Eiger ya, let's say Eiger gitu ya. Eiger ini pernah ngasih surat keberatan gitu. Judulnya aja udah berat ya, surat keberatan ke salah satu content creator ya. Nama channelnya adalah Dunia Dian. Nah, di situ Dunia Dian sebenarnya bukan apa namanya? Bukan nggak dibayar ya. Jadi nggak dibayar, nggak ada kontrak tertentu antara Dunia Dian dengan Iger gitu. Tapi lucunya Iger ini ngirim surat keberatan ke Dunia Dian yang ngomongin di sini ya poin-poinnya adalah mungkin emang ini agak blur ya. Saya emang dapatnya filenya agak blur, nggak ada file yang lebih bagus. Kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video yang dapat menyebabkan produk kami terlihat berbeda baik dari segi warna, bahan, dan detail aksesoris menjadi terlihat kurang jelas. Kemudian adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu atau noise ya, sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video. Dari poin keberatan tersebut, kami berharap saudara dapat memperbaiki dan atau menghapus konten review produk kami yang saudara unggah di channel YouTube milik saudara. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. Kami berharap saudara dapat menjadi seorang YouTuber yang lebih baik lagi dalam review video. Ini kan keren banget ya, kata-katanya itu sok banget kan. Jadi kata-katanya sangat-sangat event ya. Kalaupun ini adalah konten berbayar gitu, menurut saya surat ini pun masih sok-sokan banget gitu. Apalagi ini si Dunia Dian nggak dibayar gitu kan. Ini jadi menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat gitu ya. Banyak yang akhirnya ngebela dari Dunia Dian. Ini gimana maksudnya? Dibayar aja kagak gitu ya. Kok malah diprotes gitu. Ya masih mending kan di review gitu kan daripada nggak di review. Nah, ya itu sih. Padahal juga tone dari disebutin ya. Di sini sebutin nggak ya? Nah ini beli nggak gratis. Lalu review pakai alat sendiri juga. Ya maaf kalau nggak sempurna karena saya YouTuber kaki 5 belum bintang 5 yang alatnya sinematik. Jadi kira-kira itu sih dari Dunia Dian gitu ya. Dia merasa kesel karena emang kok malah dapat keberatan ya dari Iger ini. Dan akhirnya sekarang bukan sekarang ya beberapa waktu yang lalu juga sampai 2 kali ya Iger ini ngeluarin klarifikasi permohonan maaf yang banget gitu. Surat ini yang surat keberatan ini itu dikeluarkan sama Human Capital ya bagian Human Capital dan akhirnya ada permohonan maaf yang langsung dari CEO-nya gitu. Jadi CEO-nya minta maaf banget kepada Igrian gitu ya bahwa bahwa ada kesalahan kami dan segala macam. Nah, hanya kayak gini ya, hanya satu surat saja karena ini ditujukan untuk ke YouTuber ya. Jadinya kan publish gitu ya. Jadinya jadi konsumsi publik akhirnya salah sendiri ngirim ke YouTuber gitu ya. Jadinya jadi konsumsi publik, jadinya yaitu PR gitu ya. Jadinya efeknya impactful banget gitu buat brand Eager. Bisa jadi ya, bisa jadi banget orang yang nggak sesuai dengan value-nya Eager tadi ngelihat loh, kok Eager semaunya kayak gitu kan. Ya mungkin pindah ke brand yang lain. Brand yang lain kan juga masih banyak gitu ya, masih banyak yang orang bisa pilih. Itu kira-kira itu adalah bad PR. Jadi itu terkait dengan 3 dari toolbox yang kita bahas pada hari ini ya. Saya kira ini udah cukup panjang, udah hampir 50 menit. Oke, gitu aja untuk materinya dan mungkin sedikit tambahan terkait tugas. Nah, tugasnya adalah harus nyari, wajib nyari bad PR example yang kayak tadi berarti kayak si EasyJet, kayak si Eager gitu ya. Artinya kayak ya nggak boleh yang sama ya. Jadi harus contoh yang lain dan satu kelas nggak boleh sama. Kemudian critically explain, jadi harus dijelasin ya secara kritis ya. Kira-kira apa? Kalian harus mencari-cari nih, harus kritis. Kira-kira apa dibalik brand mind gitu ya. Jadi kalian sisi perusahaannya kayak gimana?
Jadi kalau misalnya kayak tadi di Eager nih, di Eager ya kalian misalnya bela sisi perusahaannya, oh kalau di Eager kan memang ya mereka butuh publisitas yang bagus gitu ya. Mereka butuh untuk konten-konten yang ngebahas tentang produknya itu ya disajikan dengan cara yang proper dan segala macem gitu. Dan itu yang di positif dari sisi brandnya ya. Ada yang kontranya di sisi konsumen mungkin. Lalu apa impact-nya buat konsumen di sini? As well as impact to customers perception. Nah kalau di Eager tadi impact-nya kayak gimana dan segala macam. Gitu. Jadi kalian bisa komentarin dari perspektif kayak misal tadi dari perspektifnya Dunia Dian boleh, dari perspektifnya si Eager juga boleh gitu ya. Terus kemudian harus dikomentarin juga terkait dengan impact-nya untuk customer secara umum gitu. Kira-kira kayak gimana? Nah itu ya yang jadi tugasnya. Jadi nanti tugasnya dibentuk dalam PPT. Jadi harus ada minimum 3 PPT ya. Yang pertama adalah brief tentang bad PR example-nya. Jadi contohnya kayak gimana kasusnya itu dijelasin di satu PPT minimal. Kemudian yang kedua adalah behind brand's mind gitu ya. Apa yang jadi alasan dari brand tersebut atau dari influencer tersebut misalnya dan segala macam yang jadi justifikasinya mereka gitu ya. Dan yang terakhir impact-nya buat konsumen secara keseluruhan. Jadi minimum ada 3 slide itu. Dikerjakan di PPT ya, nanti biar bisa langsung dipresentasiin dari PPT. Kemudian dikirimnya kalau dikumpulkannya formatnya please di save as PDF ya. Jadi dikumpulkannya di link seperti biasa s.id submit ke Maida ini ya. Di hari H-1 dari kuliah di minggu depan gitu, jam 23.55 maksimum. Oke, itu aja dari saya. Thank you semuanya atas perhatiannya. Semoga paham ya dari marketing toolbox yang kita pelajarin hari ini. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, masih belum clear, bisa didiskusiin nanti di grup WhatsApp atau mungkin di pertemuan berikutnya juga. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.